Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitri dengan NIM 23042338 akan mempresentasikan materi mengenai bentuk, sifat, dan sistem pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Pertama yaitu bentuk pemerintahan. Pemerintahan dapat memiliki berbagai bentuk, diantaranya 1. Monarki, yaitu pemerintahnya dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Ada 2 jenis utama monarki, yaitu monarki absolut atau penguasa memiliki kekuasaan mutlak, dan monarki konstitusional atau kekuasaan penguasa dibatasi oleh konstitusi. Kedua, republik, yaitu pemerintahan di mana pemimpin atau kepala negara dipilih oleh rakyat atau lembaga-lembaga representatif. Contohnya adalah Amerika Serikat. Ketiga, oligarki, yaitu pemerintahan di mana sekelompok orang atau kelompok tertentu memiliki kendali atas negara. Kekuasaan terpusat dalam tangan segelintir individu atau kelompok. 4. Demokrasi, yaitu pemerintahan di mana kekuasaan politik ada pada rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan politik melalui pemilihan umum atau representatif. Kelima, autokrasi, yaitu pemerintahnya dipimpin oleh satu individu yang memiliki kendali penuh atas negara dan keputusan politik. Contohnya adalah pemerintahan diktator. 6. Teokrasi, yaitu pemerintahan di mana otoritas agama atau pemimpin agama memegang kendali atas negara dan membuat keputusan politik berdasarkan prinsip-prinsip agama. Ketujuh, anarki. Tidak ada pemerintahan formal atau otoritas sentral dalam anarki. Keputusan dan kontrol politik tersebar di antara individu atau kelompok secara desentralisasi. Terakhir yaitu federalisme. Sistem di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian yang memiliki otonomi relatif. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pemerintahan. Pemerintahan memiliki berbagai sifat atau karakteristik yang dapat mencakup hal-hal seperti berikut. 1. Otoritas, yaitu pemerintah memiliki otoritas dan kekuasaan untuk membuat keputusan dan mengatur masyarakat. Kedua, kedaulatan. Pemerintahan suatu negara dianggap memiliki kedaulatan atas wilayahnya, yang berarti memiliki kendali atas wilayah, kebijakan, dan hukum di dalamnya. Ketiga, legalitas, yaitu tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum dan konstitusi negara yang berlaku. 4. Keterbukaan, yaitu pemerintahan yang baik harus transparan dalam tindakan dan keputusan yang diambil. 5. Akuntabilitas, yaitu pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada rakyat atau badan yang relevan. 6. Efisiensi, yaitu pemerintahan seharusnya berusaha untuk mengelola sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 7. Pelayanan publik, yaitu pemerintahan harus melayani kepentingan masyarakat dan memberikan layanan-layanan diperlukan. 8. Keadilan, yaitu pemerintahan seharusnya memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua rakyat negara. 9. Stabilitas, yaitu pemerintahan yang stabil penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Terakhir, 10. Kepemimpinan, yaitu pemerintahan memerlukan kepemimpinan yang kompeten untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara atau struktur yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengatur dan mengelola pemerintahan. Terdapat beberapa jenis sistem pemerintahan yang umum termasuk 1. Demokrasi. Di sini kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemimpin dipilih melalui pemilihan umum dan rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. 2. Monarki. Sistem ini melibatkan kepemimpinan yang diwariskan seperti raja atau ratu. Monarki dapat menjadi konstitusional atau dengan pembatasan kekuasaan atau absolut tanpa pembatasan. Ketiga, otoriter. Di bawah sistem ini, kekuasaan dipegang oleh satu pemerintah atau sekelompok kecil tanpa keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. 4. Totaliter. Ini adalah bentuk ekstrim dari otoritarianisme, di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Kelima, parlementer. Dalam sistem ini, eksekutif atau biasanya Perdana Menteri dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen. Terakhir, 6. Presidensial. Sistem ini memiliki pemimpin eksekutif atau presiden yang terpisah dari parlemen dan dipilih secara terpisah oleh rakyat. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.